Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa idhali la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, segenap pengurus Masjid Al-Irsyad, utamanya kepada Abah Haji Sadri dan juga kepada Ustaz Abdul Muti. Mudah-mudahan beliau semuanya diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala penyakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala hajatnya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan anak keturunannya menjadi anak keturunan yang saleh salihah, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak ada bosan-bosannya kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan yang juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Dzulhijjah. Bersama-sama kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berzikir kepadanya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meminta kepada Allah di waktu yang sangat mustajabah, dengan berkat kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan berkat kemuliaan para habaib, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, utamanya dengan berkat kemuliaan Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah Al-Haddad, dan dengan berkat kemuliaan bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Dzulhijjah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum roh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum roh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum roh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya qadatan wa manaman daiman mustamirra, amin ya rabbal alamin. Qala al-muallifu rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darain, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu ma'asyal ikhwan, aiqadallahu qulubana wa qulubakum min sinatil ghafla wa waffaqana wa iyyakum lisidad linnaqla min ad-daril faniya ila ad-daril baqiya, anna min awdharil asya' 'ala al-insan tulul amal wa ma'na tulul amal wa ma'na tulil amal istish'aru tulil baqa' fid dunya hatta yaghliba dhalik ala al-qalbi fayakhudha fil amal bi muqtadahu ila akhiri ma qala radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Habib Abdullah memberikan nasihat kepada kita, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Amin. Kata beliau, wa'lamu ma'asyal ikhwan, ketahuilah wahai saudara, aiqadallahu qulubana wa qulubakum, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membangunkan hati-hati kita dan hati kalian min sinatil ghafla, dari kelalaian. Hati ada beberapa macam. Yang pertama, ada hati itu hidup. Mudah-mudahan hati kita dihidupkan. Apabila hati seseorang hidup, maka dia selalu connect dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hatinya para nabi-nabi Allah dan para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang kedua, yaitu hati yang mati, naudzubillah.
hati kalau sudah mati maka terhijab dari kebaikan, walaupun nasihat apapun datang kepadanya, maka tetap nasihat tersebut tidak bakal masuk kepadanya. Ini apabila hati seorang dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang ketiga yaitu hati yang ghaflah atau hati yang lalai. Inilah kebanyakan di antara kita. Sayyidina Ali pernah mengatakan, an-nasu niyamun fa idza matu intabahu. Seseorang, kata Sayyidina Ali, itu banyak atau hakikatnya pada tidur. Yani nggak sadar kalau dia lalai. Nggak sadar dirinya bahwasan dirinya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak sadar dirinya bahwasanya tugas kita adalah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika hati seseorang lalai, maka tujuan hidup seseorang yang tadinya dituntut Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian lalai. Nah, inilah yang diminta oleh Al-Habib Abdullah. Ya, mudah-mudahan mustajab agar hati kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. An-nasu niyamun fa idza matu intabahu. Apabila sudah mati baru tersadar, ya Allah, kenapa aku dulu lalai? Kenapa dulu waktu-waktuku tidak aku pakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa dulu waktu-waktuku tidak aku pakai untuk banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala apabila sudah mati? Semasa hidup ada di dunia, dia laksana tidur, gak ingat apa-apa, gak ingat bahwasanya tuntutan dari Allah atas nikmat-nikmat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar digunakan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa waffaqana wa iyyakum lisiddat linnaqla minad daril fanya ila daril baqiyah. Doa Al-Habib Abdullah. Kata beliau, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan kepada kalian untuk mempersiapkan diri dari perpindahan alam yang fana menuju alam yang kekal yaitu akhirat. Taufik kalau sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan selalu gunakan pada sesuatu yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makna taufik itu khalqu qudratin ala ta'ah. Yang dikatakan taufik yaitu ciptaan mampu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila seseorang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diberikan kemampuan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempersiapkan diri perpindahan dari alam yang fana menuju alam yang kekal yaitu akhirat. Kita semua bakal pindah. Tidak ada satupun di antara kita terkecuali kita bakal pindah dari alam yang fana yaitu dunia menuju alam yang abadi yaitu akhirat. Makanya Nabi pernah bertanya kepada para sahabat. Kata Nabi, wahai sahabat-sahabatku, siapakah yang paling cerdas di antara kita? Siapakah manusia yang paling cerdas? Para sahabat menjawab, qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Wahai Nabi, yang tahu yaitu Allah dan Rasulnya. Kemudian Nabi mengatakan, wahai sahabatku, ketahuilah, orang yang paling cerdas, orang yang paling pintar, yaitu orang yang banyak aktsara dzikril maut, yaitu orang yang banyak mengingat tentang kematian. Ini yang pertama. Orang yang cerdas, orang yang pintar, yaitu orang yang banyak mengingat tentang kematian. Dikit-dikit ingat kematian, dikit-dikit ingat kematian. Sebab siapapun yang ingat kematian, dia pasti bakal ingat akhirat.
Dan siapapun yang ingat akhirat, insya Allah dia tidak bakal macam-macam menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala pada sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, seorang presiden dan juga seorang wali Allah Subhanahu wa taala, setiap malam yang biasa beliau kerjakan itu memanggil ulama-ulama. Ulama didatangkan ke kantornya istilahnya, kemudian ulama tanyai, dimintai untuk memberikan nasihat. Kata Sayyidina Abdul Umar bin Abdul Aziz, wahai ulama idni, tolong berikan aku nasihat. Kemudian ulama ini mengatakan, wahai khalifah, tidak ada satupun khalifah sebelum kalian, sebelum anda, terkecuali mereka semuanya sudah mati. Khalifah-khalifah sebelum Khalifah Umar bin Abdul Aziz, mereka semua sudah mati. Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, semua sudah meninggal, kata ulama. Kemudian kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, zidni, tolong tambahi nasihat kembali, minta ditambahi nasihatnya kembali. Kemudian kata ulama ini, ya Khalifah Umar, tidak ada satupun manusia mulai Nabi Adam sampai nanti akhir kiamat, terkecuali mereka semua akan mengalami kematian. Khalifah Umar bin Abdul Aziz kembali untuk meminta nasihat. Zidni, kata Umar bin Abdul Aziz, wahai ulama, tolong tambahi aku nasihat. Maka kata ulama ini, dan inilah waktumu akan mengalami kematian, kata ulama tersebut. Langsung menangis. Ulama menangis, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz juga menangis. Selalu mengingat kematian. Sebab siapapun yang selalu mengingat kematian, insya Allah dia akan sadar dari kelalaian tentang kehidupan dunia. Ini yang pertama. Orang yang cerdas, orang yang pintar, kata Nabi, yaitu orang yang banyak mengingat kematian. Sedangkan yang kedua, orang yang cerdas, orang yang pintar, kata Nabi, yaitu istidadanil maut, mempersiapkan diri untuk kematian. Mempersiapkan diri untuk kematian. Bagaimana cara kita mempersiapkan diri untuk kematian? Tidak menggunakan seluruh fasilitas, seluruh sarana-sarana yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkecuali mereka gunakan untuk sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan kita gunakan untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Umur panjang kita gunakan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, kekayaan tersebut kita gunakan untuk sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah namanya istidad, atau mempersiapkan diri untuk kematian, yaitu dengan memperbanyak bekal sebagai persiapan ketika kita bakal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Sayyidina Abu Bakar Siddiq pernah mengatakan, man dakhalal qabra bila zadin fa ka'annama raqibal bahra bila safina. Maka siapapun yang ketika masuk kuburan dengan tanpa bekal yang cukup banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala, fa ka'annama raqibal bahra bila safina, laksana ia mengarungi lautan yang luas dengan tanpa kapal. Bekal untuk akhirat harus betul-betul kita pikirkan, agar kita menjadi orang yang selamat ketika kita kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Sebab satu-satunya yang diperlukan, satu-satunya dibutuhkan ketika kita kembali ke Allah Subhanahu wa taala, yaitu amal kita. Bukan anak kita, bukan harta kita. Makanya kata Nabi, yang mengiringi kita ketika kita meninggal itu 3. Pertama, keluarga kita. Yang kedua, harta kita. Sedangkan yang ketiga yaitu amal kita. Sedangkan yang kedua,
kembali, keluarga kita kembali, anak kita kembali, istri kita kembali, saudara kita kembali, harta kita kembali. Sedangkan yang ngikutin kita di alam kubur yaitu amal kita. Inilah yang terus mengiring kita sampai kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala adalah amal kita. Kalau amal kita sewaktu ada di dunia baik, banyak menyimpan bekal, banyak menumpuk bekal untuk kebaikan, maka dia insya Allah akan selamat. Man yazra khairan yahsudu as-salama. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang sewaktu hidup di dunia dia banyak menanam kebaikan, dia banyak menanam kebaikan, ya, maka ketika ia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yahsudu as-salama, insyaallah dia akan mendapatkan keselamatan. Namun sebaliknya, wa man yazra syarran yahsudu an-nadama. Siapapun yang ketika ada di dunia dia banyak menanam keburukan, maka kelak di yaumil kiamat dia akan menuai penyesalan. Naudzubillah, subhana naudzubillah. Kemudian anna min adharril asya' 'alal insan tulul amal. Katalah Habib Abdullah, ketahuilah sesungguhnya yang paling berbahaya akan menimpa manusia tulul amal, yaitu tulul amal, panjang angan-angan. Al-Habib Abdullah mengartikan tulul amal atau panjang angan-angan, istisyaru tulil baqa fid dunya, yaitu dia merasa panjang umur ada di dunia. Mungkin dia merasa sehat, mungkin dia merasa masih muda, maka dia kemudian merasa bahwasanya dirinya masih panjang umur. Aku masih muda, umurku masih 30. Aku sehat, umurku 50. Aku sehat, umurku 55 tahun, aku nggak ada penyakit sedikit pun. Dia merasa tulul biko, merasa lama hidup di dunia. Padahal kita tahu semuanya, kematian ini tidak pandang tua, tidak pandang muda. Kematian tidak pandang sehat, tidak pandang sakit. Kam min sahihin mata min ghairi illa. Berapa banyak orang yang sehat, berapa banyak orang yang kuat, berapa banyak seorang pemuda tanpa sedikit pun sakit, enggak taunya duluan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penyebabnya seorang sengsara belum memperbanyak bekal persiapan ke akhirat, kemudian ia diambil Allah Subhanahu wa taala. Di antara penyebabnya yaitu tulul amal, merasa panjang umur di dunia. Ketika seseorang dikuasai hatinya, kata bahwasanya dia masih panjang umur di dunia, maka ia akan mengerjakan apa-apa yang diinginkan. Dan kebiasaannya orang kalau dimasuki atau dikuasai oleh tulul amal, maka dia akan berangan-angan untuk menggapai kehidupan dunia, melupakan kehidupan akhirat. Inilah yang sangat ditakutkan oleh para ulama-ulama. Jangan sampai dalam diri kita masuk tulul amal, merasa panjang umur. Sebab paling dekatnya yang mengintai kita, aqrabu ghaibin yuntadhar, yaitu kematian. Paling dekat-dekatnya yang mengintai kita, ya, yaitu kematian. Paling dekatnya mengintai kita itu kematian. Paling dekat dengannya sesuatu yang mengintai kita adalah kematian. Kalau seseorang tulul amal, merasa umurnya masih panjang, merasa masih lama di dunia, maka dia khawatirkan sebelum dia memperbanyak bekal untuk kehidupan akhirat, dia banyak di urusan dunia, enggak tahu diambil duluan oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal dia belum persiapan diri untuk memperbanyak bekal menuju akhirat. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kesehatan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik. Amin ya rabbal alamin.